Pemuda penjual kayu bakar selalu dihina karena miskin dan tak punya apa-apa. Kini nasibnya berubah drastis saat menolong kera putih ajaib yang terjatuh di sumur tua di tengah hutan. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Embun pagi yang dingin belum sepenuhnya menguap dari dedaunan pinus. Namun punggung kurus pemuda itu sudah basah kuyup oleh peluh yang berbau asam dan anyir. Bara melangkah tertatih menuruni jalan setapak berbatu yang sangat licin, memikul beban lebih dari 50 kg kayu bakar basah di atas bahu kanannya. Urat-urat di lehernya menonjol keluar, seolah meronta ingin lepas dari kulitnya yang menghitam dan mengeras seperti kulit pohon jati yang terpanggang terik matahari berpuluh-puluh tahun. Setiap kali telapak kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit putus, yang buru-buru ia semabung dengan peniti karatan, menginjak kerikil tajam, rahangnya mengeras menahan ngilu yang menjalar hingga ke ubun-ubun. Kaos partai lusuh yang membalut tubuh ringkihnya sudah sobek memanjang di bagian bahu, memperlihatkan tulang rusuk yang menonjol dan bisa dihitung dengan jari. Ujung ranting pinus yang kasar terus-menerus menggores leher dan pundaknya, meninggalkan jejak garis-garis merah yang perlahan merembeskan darah segar, bercampur dengan debu arang dan daki yang menebal. Bara terus menyeret langkah kakinya, sesekali menelan ludah yang terasa sepahit empedu demi membasahi kerongkongannya yang sekering gurun pasir kerontang. Perutnya berbunyi nyaring dan melilit perih, karena sudah 2 hari 2 malam tak ada sebutir nasi pun yang sudi singgah di lambungnya. Tujuannya pagi ini hanya satu, halaman luas di depan pasar desa, tempat di mana penguasa kayu bertahta dan menentukan hidup matinya hari ini. Begitu Bara memasuki pelataran pasar yang riuh rendah, kerumunan pembeli dan pedagang secara serentak langsung membelah, menciptakan jarak yang jauh seolah Bara adalah pembawa wabah penyakit kusta yang mematikan. Ibu-ibu berdandan tebal langsung menutup hidung mereka dengan ujung daster atau sapu tangan, melontarkan kalimat-kalimat tajam yang dengan sengaja dikeraskan agar menembus gendang telinga pemuda malang itu. Ya ampun, cobaan apa lagi pagi-pagi begini? Lihatlah siapa yang datang membawa kuman. Bau sekali anak itu, persis seperti bangkai musang yang membusuk berminggu-minggu di dalam selokan. Udara pasar ini langsung tercemar gara-gara dia melintas. Teriak seorang wanita bertubuh gempal sambil menarik rah baju anaknya dengan kasar agar menjauh dari jalur Bara. Pedagang sayur di sebelahnya segera menimpali dengan nada jijik yang tak kalah menyayat hati. Sudah miskin, kotor, dan tak tahu diri pula. Jangan biarkan bayangannya mengenai dagangan kita. Menjauh kalian semua, nanti kutu, kudis, dan kemelaratan bapaknya menempel pada nasib kita. Gembel seperti dia seharusnya dilarang masuk ke pemukiman manusia normal. Bara mendengar setiap suku kata dari makian itu dengan sangat jelas. Namun, sama sekali tak ada kilat kemarahan di mata elangnya yang teduh dan dalam. Ia hanya menunduk dalam-dalam, mengunci rapat bibirnya yang pecah-pecah dan berdarah, memilih untuk menelan ludah dan membiarkan hinaan itu menguap bersama kabut pagi. Baginya, kesabaran adalah 2 bisu dan satu-satunya harta karun yang ia miliki di dunia yang kejam ini. Di ujung pelataran pasar yang dinaungi tenda terpal besar, duduklah seorang pria parubaya bertubuh sangat tambun di atas kursi rotan berukir mewah, sebuah pemandangan yang amat kontras dengan kumalnya pasar desa. Dialah Juragan Tirto. Cincin batu akik berukuran raksasa menghiasi hampir setiap jari gemuknya, memantulkan cahaya matahari pagi yang menyilaukan mata siapapun yang menatapnya. Asap tebal dari cerutu impor yang terus diisapnya mengepul tebal ke udara, menciptakan aroma tembakau mahal yang dengan angkuh mengalahkan bau amis ikan dan lumpur pasar. Dengan mata setengah terpejam meremehkan dan perut buncit yang menyembul menekan kemeja sutra emasnya, ia mengawasi dengan congkak para penebang kayu yang berbaris ketakutan menyetorkan hasil hutan kepadanya. Bara melangkah mendekat dengan sisa tenaga yang ada, meletakkan tumpukan kayu bakarnya secara perlahan dan hati-hati di hadapan meja sang juragan. Dengan napas terengah-engah yang memburu, ia menangkupkan kedua tangannya yang penuh kapalan tebal dan luka goresan bernanah di depan dada, lalu menunduk hormat dengan punggung melengkung nyaris menyentuh lututnya sendiri. Mohon ampun beribu ampun karena telah berani mengganggu waktu istirahat pagi Anda yang berharga, Juragan Tirto yang mulia. Suara Bara terdengar parau dan pecah, bergetar hebat menahan lelah dan lapar yang teramat sangat. Saya membawa hasil tebangan kayu pinus merah terbaik dari lereng utara gunung. Potongannya sangat kering dan getahnya banyak. Pasti sangat cocok dan akan menyala terang untuk tungku pembakaran bata raksasa milik juragan.
Apakah sekiranya juragan berkenan membuka hati untuk membelinya hari ini? Saya tidak mematok harga, juragan. Saya hanya meminta belas kasihan dan harga seadanya, sekadar agar saya bisa membeli setengah liter beras untuk mengganjal perut yang sudah melilit ini. Juragan Tirto tidak langsung memberikan jawaban. Pria sombong itu menghisap cerutunya dalam-dalam hingga ujungnya membara merah, lalu dengan sengaja menghembuskan asap pekat dan tebal itu tepat ke wajah Bara yang menunduk. Bara terbatuk-batuk keras, matanya memerah dan perih karena asap, namun ia menahan diri untuk tak mundur selangkah pun. Mata Tirto yang sipit menatap tumpukan kayu itu dengan tatapan merendahkan yang luar biasa, bibirnya menyeringai jijik. Kau berani menginjakan kaki kotormu di wilayahku dan menyebut sampah busuk yang kau bawa ini sebagai kayu pinus merah terbaik. Heh? Gelegar suara juragan Tirto memecah suasana. Nada suaranya dipenuhi arogansi kental yang membuat seluruh pasar terdiam mencekam. Ia berdiri dengan susah payah dari kursi rotannya, menggunakan tongkat kayunya yang berlapis perak murni untuk menunjuk kasar ke arah Bara. Kau pikir mataku sudah buta dan otakku sudah tumpul? Kayu-kayu yang kau bawa ini kurus, basah, dan berjamur, persis seperti tubuh melaratmu yang penyakitan itu. Kau berniat menipuku dan merusak kualitas api di tungku pembakaran bataku dengan ranting-ranting rongsokan ini? Kau benar-benar tidak tahu diri. Bara membelalakan matanya yang cekung. Jantungnya berdegup kencang terkejut dengan tuduhan tak berdasar itu. Tangannya gemetar hebat saat ia memberanikan diri menatap lutut sang juragan, berusaha merangkai kalimat pembelaan dengan kehati-hatian tingkat tinggi. Sumpah demi langit dan bumi, juragan yang baik, ini adalah kayu yang sangat bagus dan kering. Ucap Bara dengan nada memohon yang sangat menyayat hati, air mata keputusasaan mulai menggenang dan tertahan di pelupuk matanya yang lelah. Saya memotongnya sendiri dari batang pohon yang sudah tumbang dan menjemurnya di bawah matahari selama 3 hari 3 malam penuh. Keringat dan darah saya tumpah berceceran di jalan setapak demi membawanya turun ke sini. Tolonglah buka pintu hati juragan. Perut saya sakit sekali ditusuk lapar. Tolong beli kayu ini, hargai seperempatnya pun tak apa, asalkan saya bisa makan hari ini. Bukannya luluh mendengar permohonan yang begitu memelas, wajah babi juragan Tirto justru memerah padam karena amarah yang memuncak. Ia merasa sangat dihinakan karena seorang gembel kampung berani menjawab dan menawar keputusannya di depan ratusan pasang mata warga desa. Dengan gerakan cepat yang tak terduga, Tirto mengayunkan kaki kanannya yang terbalut sepatu kulit buaya mengkilap seharga belasan juta. Tendangan keras dan brutal mendarat tepat di tengah tumpukan kayu bara. Suara ikatan putus terdengar nyaring. Tali pengikat dari pelepah pisang itu hancur seketika. Potongan-potongan kayu yang dikumpulkan Bara dengan susah payah terpental dan berserakan ke segala arah. Sebagian besar meluncur deras dan jatuh berdebum ke dalam selokan pasar yang menghitam pekat. Genangan lumpur berbau busuk yang dipenuhi sisa darah ayam potong, belatung, dan kotoran sayur yang membusuk parah. Dada Bara seakan dihantam godam besi raksasa melihat pemandangan itu. Dengar baik-baik, gembel keparat. Buka telingamu lebar-lebar. Teriak juragan Tirto dengan urat leher yang menonjol keluar. Suaranya membelah keheningan pasar yang tegang bagai petir menyambar. Ia meludah penuh kebencian tepat di ujung ibu jari kaki telanjang Bara. Dasar lintah kayu busuk. Keringat melaratmu itu menularkan kutukan miskin yang menjijikkan di tanah kekuasaanku ini. Menginjak bayanganku saja kau sama sekali tidak pantas. Apalagi berani berharap bisa makan dari sisa tulang anjingku. Bawa pergi bau sampahmu ini dari hadapanku sekarang juga, sebelum aku menyuruh anak buahku mematahkan kedua tulang kering kakimu agar kau merangkak seperti cacing tanah seumur hidupmu. Orang-orang di pasar hanya mematung. Beberapa preman suruhan Tirto menyeringai puas melihat penderitaan Bara. Tak ada satupun tangan yang terulur, tak ada satupun bibir yang berani membela. Bara tetap membisu, membiarkan dadanya sesak oleh ketidakadilan. Perlahan, ia berlutut di tepi selokan yang menjijikan itu. Tanpa mempedulikan bajunya yang berlumur kotoran atau bau busuk yang menyengat, kedua tangannya yang gemetar mulai meraup lumpur hitam, memungut kembali satu persatu potongan kayunya yang kini basah dan tak berguna. Maafkan kelancangan saya, Juragan Tirto. Saya akan membersihkan kekacauan di tempat ini dan segera pergi. Bisik Bara pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh desir angin, menelan habis semua harga dirinya ke dalam perutnya yang kosong. Sambil memeluk erat kayu-kayu berlumpur itu di dadanya, Bara berdiri perlahan. Ia menyeret langkahnya menjauh dari pasar dengan punggung melengkung, menatap nanar ke arah hutan belantara yang gelap di kejauhan.
Tak ada pilihan lain. Perutnya butuh diisi, dan ia harus kembali mendaki masuk ke jantung hutan tua yang paling berbahaya untuk mencari kayu pengganti, meski nyawa taruhannya. Matahari merangkak naik menyengat ubun-ubun, membakar sisa-sisa embun menjadi uap panas yang menyesakkan dada. Bara menyeret kedua kakinya yang gemetar memasuki gerbang hutan larangan, sebuah area rimbun di lereng utara gunung yang tak pernah berani dijamah oleh warga desa karena mitos kutukan mematikan. Pepohonan beringin raksasa dengan akar-akar gantung yang menjulur ke tanah tampak seperti jari jemari iblis yang siap mencekik leher siapa saja yang berani lewat. Bau lumut basah, daun busuk, dan kelembapan yang mencekam langsung menyergap indera penciumannya. Namun, perut yang kosong melilit dan bayangan wajah angkuh Juragan Tirto terus mendorong Bara melangkah lebih dalam menembus kegelapan kanopi hutan. Kuatkan kakimu, Bara, kau tidak boleh tumbang hanya karena lapar yang hina ini. Bisik pemuda itu memecah kesunyian hutan yang senyap, suaranya parau dan bergetar hebat bersaing dengan derik jangkrik di kejauhan. Tangannya yang lecet memegang erat sebilah golok karatan berukuran pendek. Jika kau menyerah dan mati perlahan di sini, cacing-cacing di perutmu akan benar-benar memakan lambungmu sendiri dari dalam. Ingatlah rasa sakit dari hinaan pagi ini. Ingatlah lumpur selokan yang merendam harga dirimu. Jadikan peri itu sebagai bahan bakar tungkumu sendiri. Setiap ayunan golok tumpulnya ke batang-batang ranting pinus merah yang rebah di tanah terasa, seperti mencabut nyawanya sendiri. Otot-otot bahunya yang letih menjerit protes. Urat nadinya menegang hingga nyaris putus setiap kali mata besi berkarat itu menghantam kayu yang keras. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai meluncur deras membasahi pelipis dan masuk ke matanya, menciptakan perih yang tak tertahankan. Pandangannya mulai berkunang-kunang, memunculkan bayangan putih yang berputar-putar di sudut matanya akibat kelaparan ekstrim yang sudah menyiksa fisiknya selama lebih dari 48 jam tanpa henti. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, rasanya dunia ini mulai berputar di atas kepalaku. Keluh Bara tersengal-sengal. Ia melepaskan gagang goloknya yang licin oleh keringat dan darah kering, lalu menjatuhkan punggungnya bersandar pada sebatang pohon mahoni yang kokoh. Napasnya memburu cepat, dadanya naik turun mencari pasokan oksigen. Apakah ini benar-benar batas akhir hidupku? Apakah takdirku hanya sebatas mati membusuk di hutan antah berantah ini, tanpa ada satupun manusia yang sudi menguburkan jasadku? Ia memejamkan mata, membiarkan air mata keputusasaan yang panas menetes dari sudut matanya yang cekung. Namun, sedetik kemudian, rahangnya kembali mengeras. Tidak. Aku tidak sudi mati sebagai gembel hina yang ditertawakan dan diludahi oleh babi serakah seperti Juragan Tirto. Jika aku harus mati, aku akan mati dengan perut terisi dan punggung tegak. Teriaknya pada hutan yang bisu, memaksa kedua lututnya yang gemetar untuk kembali berdiri tegak dan meraup kayu-kayu tebangannya. Waktu berlalu tanpa ampun. Langit sore yang tadinya terik kini berubah warna menjadi jingga darah, membiaskan cahaya redup yang membuat bayangan pepohonan tampak semakin panjang dan mengerikan. Kabut tipis mulai turun menyelimuti lantai hutan, membawa hawa dingin yang menusuk langsung ke sumsum tulang. Saat Bara sedang sibuk mengikat tumpukan kayu barunya dengan akar gantung yang kuat, telinganya yang tajam menangkap sebuah suara aneh. Bukan lolongan serigala lapar, bukan pula kicauan burung hantu. Itu adalah suara tangisan. Sebuah rintihan pilu yang sangat menyayat hati, menggema samar dari arah semak belukar berduri yang lebat di sisi timur. Suara apa itu? Siapa di sana? Tunjukkan wujudmu. Gertak Bara, memaksakan pita suaranya yang mengering kerontang untuk berteriak lantang. Gema suaranya memantul menakutkan di antara batang-batang pepohonan kuno. Ia segera mengangkat golok karatnya tinggi-tinggi ke udara, memosisikan diri dalam kuda-kuda siaga meski kakinya hampir tak sanggup menopang berat badannya sendiri. Tolong aku, wahai anak manusia. Sebuah rintihan lirih menjawab. Suaranya terdengar sangat halus, lebih mirip desiran angin malam namun artikulasinya sangat jelas di telinga Bara. Suara itu seolah menyusup masuk melalui pori-pori kulitnya dan menggetarkan sanubarinya yang terdalam. Siapa yang bicara di balik kegelapan itu? Jangan berani-berani mempermainkanku. Aku hanyalah pemungut kayu miskin yang kelaparan, tak ada satu sen pun harta yang bisa kau rampok dariku. Balas Bara dengan nada peringatan, dadanya bergemuruh kencang memompa darah ke seluruh tubuhnya yang tegang. Dengan langkah waspada, ia menyibak semak belukar berduri yang merobek sisa kaos partainya, bergerak maju mengikuti sumber suara tersebut. Di balik rimbunnya paku-pakuan raksasa,
Bara menemukan sebuah struktur batu melingkar yang sudah runtuh sebagian. Itu adalah sebuah sumur tua berukuran raksasa. Permukaan batu bata merahnya tertutup lumut tebal yang anehnya memancarkan pendar cahaya kebiruan yang sangat pucat. Uap dingin seakan mengepul keluar dari mulut sumur yang gelap gulita bak lorong menuju neraka tanpa dasar. Tolonglah, kakiku hancur terjepit batu. Aku sudah berhari-hari menderita di dasar kegelapan ini menunggu kematian menjemput. Rintis suara gaib itu kembali terdengar. Kali ini memantul dari kedalaman sumur dengan nada yang sangat memelas dan penuh dengan penderitaan fisik yang luar biasa hebat. Bara melongokkan kepalanya yang pening ke dalam mulut sumur. Hawa sedingin es langsung menampar wajahnya yang kotor. Kau ada di bawah sana? Astaga! Bagaimana mungkin kau bisa terjatuh ke dalam lubang beracun ini? Bertahanlah, kuatkan dirimu. Aku sama sekali tidak bisa melihat apapun selain kegelapan total dari sini. Serunya panik ke arah bawah. Rasa cemas dan empati murninya kini sepenuhnya menenggelamkan rasa lapar dan ketakutan yang merajai dirinya sejak pagi. Ikuti cahaya perak yang redup ini. Kumohon, manusia berhati suci. Napasku sudah hampir putus di kerongkongan. Tulangku remuk. Suara itu membalas, semakin melemah dan bergetar hebat, nyaris menghilang di telan gema dasar sumur yang lembab. Jika kau bersedia mempertaruhkan nyawamu untuk menolongku turun ke sini, aku berjanji kebaikan alam semesta akan melunasi hutang nyawaku ini padamu dengan balasan yang tak pernah kau bayangkan. Persetan dengan segala janji hutang nyawa dan imbalan manis. Potong bara dengan rahang mengeras dan mata berkilat penuh tekad baja. Tangannya mulai meraba bibir sumur yang licin. Kau sedang sekarat menderita di bawah sana, dan selama aku masih bisa bernapas, aku tidak akan pernah membiarkan makhluk apapun mati mengenaskan dan sendirian di dalam kegelapan. Aku akan segera turun. Bertahanlah. Bara mundur beberapa langkah, menatap nanar ke arah tumpukan kayu berharganya dan kaus lusuh yang menempel di badannya. Ia tahu, turun ke dasar sumur tanpa alat yang memadai adalah bunuh diri yang konyol. Namun, hati nuraninya yang murni tak memberinya pilihan lain. Pemuda miskin yang selalu diinjak-injak dunia itu, kini bersiap mempertaruhkan satu-satunya hal berharga yang ia miliki, nyawanya sendiri, demi sebuah suara misterius di dasar kegelapan. Bara menatap ke dalam lubang sumur yang gelap gulita itu dengan napas yang memburu. Akal sehatnya menjerit, memperingatkan bahwa turun ke dasar lubang beracun tanpa seutas tali tebal sama saja dengan menyerahkan nyawanya secara cuma-cuma kepada dewa kematian. Namun, rintihan menyayat hati dari dasar sumur itu terus menggema, menembus setiap lapisan keraguannya. Aku tidak punya tambang, aku bahkan tidak punya sisa makanan untuk menguatkan ototku. Gumam Bara dengan suara parau yang bergetar tertiup angin senja, matanya liar mencari-cari akar gantung yang cukup panjang di sekitar bibir sumur. Tapi membiarkan makhluk hidup membusuk perlahan dalam kegelapan sementara aku bisa mendengar tangisannya. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan kejamnya dunia merenggut sisa nuraniku. Tanpa berpikir panjang lagi, pemuda itu menarik ujung kaus partai lusuh yang menempel di tubuh kurusnya. Dengan sisa tenaga yang ia kumpulkan dari rasa putus asa, ia merobek kaus itu dengan paksa. Suara kain lapuk yang terkoyak berpadu dengan derik jangkrik hutan. Ia merobeknya menjadi helaian-helaian panjang, menyambungnya dengan akar rotan berduri yang tumbuh liar di dekat kakinya. Kini, dada kurusnya yang menonjolkan tulang rusuk terekspos sepenuhnya pada udara malam yang menggigit dan serangan nyamuk hutan yang buas. Ia mengikatkan salah satu ujung tali darurat itu pada akar beringin raksasa yang mencengkeram bumi, sementara ujung lainnya ia lilitkan di pergelangan tangannya yang penuh luka lecet. Bertahanlah di bawah sana, wahai jiwa yang malang. Tarik napasmu pelan-pelan, simpan tenagamu, karena aku sedang turun untuk menjemputmu. Teriak Bara ke dalam sumur, suaranya memantul berkali-kali menciptakan gema yang mengerikan di dinding batu berlumut. Jangan biarkan matamu terpejam. Aku mungkin hanya gembel hina yang tidak punya apa-apa, tapi nyawaku ini cukup kuat untuk mengangkatmu dari neraka itu. Dari kedalaman yang pekat, terdengar balasan lirih yang bergetar penuh rasa sakit. Tali itu tidak akan kuat menahan bebanmu, anak muda. Rintih suara misterius itu, seolah tercekik oleh gas beracun. Dinding ini tajam bagai ribuan belati, dan gas belerang di dasar sini akan merobek paru-parumu sebelum kau tiba. Urungkan niatmu, biarkan saja aku membusuk menjadi kutukan di dasar bumi ini. Jangan buang nyawa sucimu demi rongsokan sepertiku. Namun, Bara justru mengeratkan cengkeramannya pada tali rotan berduri itu,
membiarkan duri-durinya menembus kulit telapak tangannya hingga darah segar menetes membasahi batu bata. Hinaan dan kemiskinan sudah merobek paru-paruku setiap hari sejak aku lahir ke dunia ini. Balas bara dengan gigi gemeretak menahan ngilu, tubuhnya mulai bergelantung di mulut sumur. Gas beracunmu tak ada apa-apanya dibandingkan racun ludah juragan Tirto pagi tadi. Aku turun sekarang. Bara merosot perlahan ke dalam kegelapan. Udara seketika berubah drastis. Hawa dingin yang mematikan menusuk langsung ke sumsum tulangnya, sementara bau belerang bercampur bangkai hewan basah menyergap hidungnya, membuat perutnya yang kosong melilit hingga ia memuntahkan cairan kuning pahit. Dinding sumur yang licin oleh lumut dan lendir entah dari makhluk apa, membuat kakinya berkali-kali terpeleset. Batu-batu bata merah yang menonjol menggores dada dan punggung telanjangnya tanpa ampun, meninggalkan jejak luka memanjang yang perihnya tak terbayangkan. Setiap kali ia melorot turun, duri rotan di tangannya merobek dagingnya lebih dalam. Hanya sedikit lagi, Tuhan! Rintih bara dengan napas tersengal-sengal yang nyaris putus. Matanya memerah menahan pedihnya uap belerang. Tolong arahkan suaramu agar aku tahu seberapa jauh lagi dasar sumur ini. Tanganku sudah hampir kebas menahan berat tubuhku sendiri. Suara gaib itu kembali terdengar. Kali ini terasa sangat dekat, bergetar menyentuh telinga bara. Tepat di bawah pijakan kaki kirimu. Wahai ksatria berhati sutra, lepaskan talimu. Dasar sumur ini penuh dengan lumpur lunak. Melompatlah sebelum otot lenganmu meledak. Mengikuti instruksi itu, bara melepaskan cengkeramannya dan jatuh berdebum ke dalam genangan lumpur berbau anyir setinggi betis. Kegelapan di dasar sumur itu perlahan terkikis oleh sebuah pendar cahaya kebiruan yang sangat pucat namun indah, memancar dari sudut batu yang runtuh. Bara mengusap matanya yang perih, berusaha memfokuskan pandangan. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat wujud makhluk yang merintih itu. Itu bukanlah manusia, melainkan seekor kera putih raksasa dengan bulu seputih salju murni yang memancarkan pendar cahaya mistis. Mahkota kecil dari kristal es menghiasi kepalanya, namun kondisinya sangat mengenaskan. Kaki kanan belakang makhluk suci itu tertindih oleh sebongkah batu raksasa berwarna hitam legam yang dipenuhi segel gaib. Darah keemasan mengalir dari lukanya, bercampur dengan lumpur kotor. Astaga, makhluk suci dari surga mana yang tega dijatuhkan ke tempat terkutuk ini? Bisik bara dengan suara bergetar hebat, ia jatuh berlutut di lumpur, mengabaikan rasa perih di sekujur tubuhnya. Siapapun yang melakukan ini padamu, mereka tidak memiliki sebersit pun hati nurani. Kera putih itu menatap bara dengan sepasang mata bulat yang memancarkan kebijaksanaan kuno berusia ribuan tahun. Air mata kristal menetes dari mata sang kera saat ia berbicara melalui telepati yang langsung menggema di kepala bara. Ini adalah batu kutukan keserakahan manusia. Anak muda, ia mengunci kekuatanku, menghisap cahayaku dari hari ke hari. Jika kau mencoba mengangkatnya, beban karma dari batu ini mungkin akan menghancurkan tulang-tulang lemahmu. Apakah kau benar-benar bersedia menanggung sakit yang bukan milikmu? Tanpa ragu sedetik pun, bara menempelkan kedua telapak tangannya yang bersimbah darah ke permukaan batu hitam raksasa itu. Hawa dingin yang sangat ekstrim langsung menyengat kulitnya, seolah jutaan jarum es menusuk pori-porinya secara bersamaan. Dengar, sang kera suci, ucap bara dengan urat leher yang menegang, napasnya memburu cepat. Dunia di atasku mengajarkan bahwa orang miskin hanya pantas diinjak, bahwa kemelaratan adalah kutukan yang harus dijauhi. Tapi ibuku yang sudah tenang di surga selalu berpesan, bahwa di saat kita berada di titik paling rendah, disitulah tangan kita paling dekat untuk menolong mereka yang jatuh. Aku tidak peduli dengan karma batu ini. Aku akan mengangkatnya, meski tulangku patah berkeping-keping malam ini juga. Dengan teriakan serak yang merobek keheningan dasar bumi, bara mengerahkan seluruh sisa tenaga hidupnya. Otot-otot kurusnya menegang hingga batas maksimal, urat-urat birunya menonjol seakan ingin pecah dari balik kulit. Batu hitam itu bergeser beberapa inci, cukup untuk membebaskan kaki sang kera putih sebelum bara jatuh tertelungkup ke dalam lumpur, memuntahkan darah segar dari mulutnya akibat tekanan ekstrim pada dadanya. Kera putih itu segera menarik kakinya yang terluka. Cahaya perak murni meledak dari tubuhnya, seketika menerangi seluruh dasar sumur bagai siang hari. Hawa beracun di udara langsung tergantikan oleh aroma wewangian bunga surgawi yang sangat menenangkan. Kera itu merangkak mendekati bara yang terkapar tak berdaya. Dengan sentuhan lembut yang menghangatkan jiwa, tangan berbulu salju itu mengusap luka di dada bara.
Kau adalah anomali di antara miliaran manusia serakah yang menginjak bumi ini. Bara, suara gaib sang kera putih kini terdengar agung dan menggema penuh wibawa. Kau menelan penderitaanmu sendiri demi menyambung nyawa makhluk tak dikenal. Hutang nyawa harus dibayar dengan kehormatan tertinggi. Kera itu membuka telapak tangannya yang bercahaya, dan perlahan, sebuah biji emas berkilauan seukuran ibu jari muncul dari udara kosong. Biji itu memancarkan aura magis yang membuat udara bergetar. Terimalah ini, wahai pewaris jiwa yang murni. Ini adalah benih hutan keabadian. Tanamlah di mana kau merasa paling terhina, dan biarkan keajaiban alam semesta memutar roda nasibmu dengan kecepatan badai. Kera putih itu meletakkan biji emas tersebut tepat di telapak tangan Bara yang gemetar, menekan perlahan agar Bara menggenggamnya erat-erat. Biji apa ini? Aku tidak mengerti. Gumam Bara dengan pandangan yang mulai kabur, merasakan aliran energi hangat dan kehidupan mengalir deras dari biji emas itu, memasuki aliran darahnya dan memulihkan otot-ototnya yang robek seketika. Simpan rahasia ini dalam diammu yang agung, Bara. Bisik kera putih itu saat tubuhnya perlahan berubah menjadi butiran debu cahaya yang berterbangan ke atas, melawan gravitasi. Kekuatan sejati tidak pernah berteriak. Besok, dunia yang hari ini meludahimu akan bertekuk lutut memohon ampunan pada bayanganmu. Berdirilah, panjat kembali ke duniamu, dan bersiaplah untuk panggung pembuktian. Dalam sekejap mata, cahaya itu melesat ke atas dan menghilang di balik kanopi hutan malam. Dasar sumur kembali. Gelap gulita, namun tubuh Bara tak lagi merasa sakit. Kelelahannya sirna, perutnya tak lagi melilit lapar. Dengan tangan kanan yang menggenggam erat biji emas misterius itu di depan dadanya, Bara menatap tali rotannya. Ia menarik napas panjang, menatap lurus ke atas sana, tempat bintang-bintang kecil mengintip dari balik dedaunan, dan mulai memanjat naik dengan kecepatan dan kekuatan yang tak pernah ia miliki sebelumnya, siap menghadapi hari esok yang akan mengakhiri semua penderitaannya. Matahari pagi kembali memanggang atap-atap seng pasar desa, memantulkan hawa panas yang seakan ingin mengeringkan sumsum tulang siapa saja yang berlindung di bawahnya. Bara duduk bersimpuh di sudut paling kumuh dari pelataran pasar, di atas sebuah karung goni bekas yang sudah lapuk dan dipenuhi noda tanah. Meski keajaiban dari biji emas sang kera putih telah menyembuhkan seluruh luka dalam dan robekan ototnya semalam, penampilan luar pemuda itu justru terlihat jauh lebih mengenaskan dari hari-hari sebelumnya. Kaos partainya telah hancur terkoyak menjadi tali di dasar sumur, menyisakan dada kurusnya yang kini hanya dibalut oleh lapisan debu arang, keringat yang mengering, dan noda lumpur hitam berbau anyir dari dasar hutan. Tumpukan kayu bakar basah yang berhasil ia selamatkan kemarin tergeletak kusam di hadapannya. Ia kembali ke tempat kutukan ini bukan untuk menantang nasib, melainkan karena secercah harapan bahwa mungkin hari ini ada 1 atau 2 keping koin yang bisa ia bawa pulang sekadar untuk membeli segenggam beras payau. Di dalam saku celana kainnya yang compang-camping, tangan kirinya terus menggenggam erat biji emas misterius itu, merasakan kehangatan magisnya berdenyut selaras dengan detak jantungnya, memberikan kekuatan tak kasat mata di tengah lautan manusia yang memandangnya dengan tatapan paling menjijikan. Lalu lalang pembeli dan pedagang kembali menciptakan dinding tak kasat mata di sekitar Bara. Tidak ada satu pasang sepatu pun yang sudi melangkah mendekati radius 2 meter darinya. Bisik-bisik keji menembus udara, mengutuk bau lumpur rawa yang menempel di tubuh Bara. Beberapa pedagang daging bahkan dengan sengaja membuang air cucian usus ayam ke arah selokan di dekat kaki pemuda itu, berharap bau busuk kotoran hewan bisa mengusir gembel yang merusak pemandangan pagi mereka. Namun Bara tetap mematung bagai arca batu. Matanya yang tajam menatap kosong ke arah susunan kayunya. Rahangnya mengeras menahan gelombang penghinaan yang terus-menerus membombardir telinganya. Ia tahu, membalas makian mereka hanya akan membakar habis sisa energi yang ia miliki. Ia memilih menelan duri-duri kasat mata itu ke dalam tenggorokannya yang mengering kerontang. Di tengah keputusasaan yang memekakan telinga itu, sebuah aroma yang sangat asing tiba-tiba menyusup membelah bau amis pasar. Bukan bau tembakau mahal, bukan pula bau parfum murahan para nyonya, melainkan aroma lembut dari daun pisang yang dipanggang berpadu dengan wangi pandan dan nasi putih hangat. Bara perlahan mengangkat wajahnya yang cemong. Tepat di hadapannya, berdiri seorang gadis dengan gaun katun pudar yang sangat bersih, membawa sebuah bakul anyaman bambu di pinggulnya. Itulah Ningsih, gadis penjual nasi bungkus yang kecantikannya tak pernah bisa disembunyikan oleh kesederhanaan pakaiannya. Rambut hitamnya dikepang rapi,
dan sepasang matanya memancarkan ketulusan murni bagai mata air pegunungan yang belum pernah tersentuh tangan manusia. Tanpa ragu sedikitpun, apalagi menunjukkan rasa jijik seperti warga desa lainnya, Ningsih berjongkok di hadapan Bara, membiarkan ujung gaun bersihnya menyentuh debu kotor di dekat kaki pemuda itu. Dengan tangan yang sangat lembut dan gemetar menahan haru, Ningsih mengeluarkan sebuah bungkusan nasi daun pisang terakhir dari dalam bakulnya yang sudah kosong. Ia mengangsurkan bungkusan hangat itu langsung ke telapak tangan Bara yang kasar dan penuh kapalan. Suara gadis itu terdengar sangat pelan, nyaris seperti bisikan angin yang menyejukkan luka, meminta Bara untuk segera memakannya karena ia tahu pemuda itu pasti belum menelan apapun sejak insiden kejam kemarin pagi. Ningsih menambahkan dengan senyum tipis yang menyayat hati, bahwa ia sengaja menyisihkan porsi lauk terbanyak hari ini khusus untuk Bara, karena ia tidak sanggup melihat pemuda yang selalu bekerja keras itu diperlakukan lebih buruk daripada binatang liar. Air mata yang sejak kemarin malam susah payah ditahan oleh Bara, kini tak kuasa lagi membendung. Dadanya bergemuruh hebat, merasakan sentuhan empati pertama yang ia terima dari sesama manusia setelah sekian lama hidup dalam kubangan hinaan. Tangan kurusnya yang gemetar menerima bungkusan nasi itu seolah ia sedang menerima kepingan emas murni dari surga. Bara membuka lipatan daun pisang itu dengan sangat hati-hati, menghirup aroma kehidupan yang mengepul dari butiran nasi putih dan lauk sederhana di dalamnya. Baru saja tangan kanannya menyendok segenggam nasi dan mengangkatnya mendekati mulut yang terbuka, sebuah bayangan raksasa tiba-tiba menutupi cahaya matahari di atas mereka, diiringi oleh suara ketukan tongkat kayu berlapis perak yang sangat keras dan arogan menghantam aspal. Bau cerutu mahal yang menyengat langsung merampas keharuman pandan dari udara. Juragan Tirto berdiri menjulang dengan perut buncitnya yang menekan kemeja sutra merah menyala. Wajah pria paruhbaya itu merah padam, dipenuhi urat-urat kemarahan yang berdenyut di sekitar pelipisnya. Matanya yang sipit melotot beringas, menatap tajam ke arah tangan Ningsih yang masih berada di dekat lutut Bara. Api kecemburuan buta meledak di dalam dada sang juragan serakah, membakar harga dirinya hingga menjadi abu. Baginya, Ningsih adalah properti berharga yang sudah ia tandai untuk menjadi istri mudanya bulan depan, dan melihat calon permaisurinya berlutut menyentuh seorang gembel penjual kayu adalah sebuah penistaan yang harus dihukum mati. Dengan gerakan brutal yang tak terduga, Juragan Tirto mengayunkan tongkat peraknya ke depan. Ujung tongkat itu menghantam keras pergelangan tangan Bara, membuat pemuda itu tersentak dan menjatuhkan bungkusan nasinya. Nasi putih hangat yang belum sempat menyentuh lidah Bara itu tumpah berserakan, bercampur seketika dengan debu hitam dan kerikil pasar. Ningsih menjerit tertahan, mundur selangkah sambil menutupi mulutnya yang pucat pasi karena terkejut. Sementara itu, Juragan Tirto justru menyeringai lebar, mengangkat dagu berlipatnya dengan kesombongan tingkat dewa, mengarahkan ujung tongkatnya yang kini kotor tepat ke depan hidung Bara. Juragan Tirto meludah ke arah tumpahan nasi tersebut. Suaranya menggelegar membelah suasana pasar yang mendadak hening mencekam. Ia mencaci maki Bara dengan kalimat paling berbisa, menyebut pemuda itu sebagai lintah kusta yang berani mengotori calon istrinya. Ia berteriak histeris, menegaskan bahwa tangan Bara yang berbau bangkai babi hutan itu bahkan tidak pantas untuk menyentuh bayangan Ningsih, apalagi menerima sedekah darinya. Dengan napas terengah-engah karena obesitas dan amarah, Tirto bersumpah akan membuat hidup Bara 1000 kali lebih menderita jika ia berani menampakkan wajah menjijikannya lagi di sekitar gadis itu, menyebut bahwa nasi yang jatuh itu adalah satu-satunya makanan yang pantas dikunyah oleh mulut kotor seorang gembel yang dikutuk kemiskinan seumur hidup. Bara menunduk menatap butiran nasi putih yang kini berubah menjadi lumpur di ujung kaki Juragan Tirto. Tangannya yang terkena pukulan tongkat terasa kebas, namun rasa sakit di hatinya jauh melampaui luka fisiknya. Ia melirik sekilas ke arah Ningsih yang kini menangis ketakutan di balik tubuh besar preman-preman suruhan Tirto yang mulai berkerumun. Dalam keheningan yang menyiksa, tangan kiri Bara di dalam saku meremas biji emas sangkera putih semakin kuat. Sebuah bisikan gaib seakan menenangkan badai amarah di kepalanya, mengingatkannya bahwa malam ini, ia akan menanam benih tersebut. Bara tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia membiarkan Juragan Tirto tertawa terbahak-bahak dalam kesombongannya yang fana, karena Bara tahu, roda nasib akan segera berputar dengan kecepatan badai, dan tawa sang tiran akan segera berubah menjadi jeritan keputusasaan yang abadi. Malam merangkak memeluk desa pinggiran itu dengan hawa dingin yang menusuk tanpa ampun, menyusup bagai ribuan silet es yang menyayat langsung ke dalam sumsum tulang. Bara duduk meringkuk dengan lutut ditarik merapat ke dada di sudut gubuk reotnya, sebuah struktur memprihatinkan yang jauh lebih pantas disebut kandang kambing buangan ketimbang tempat bernaung manusia.
Angin malam bersiul sinis dan tertawa mengejek saat merasuk melalui celah-celah dinding anyaman bambu yang sudah bolong dimakan rayap, membawa hawa beku yang membuat tubuh kurus berbalut daki itu menggigil hebat tak terkendali. Melalui atap rumbia yang bocor di sana-sini, cahaya bulan sabit mengintip pucat, menyoroti memar ungu kehitaman di pergelangan tangannya. Jejak kekejaman hantaman tongkat perak Juragan Tirto itu masih berdenyut menyakitkan, seolah racun kesombongan sang tiran telah meresap ke dalam aliran darahnya. Di sudut ruangan tanah yang berdebu, teronggok seonggok kayu pinus basah berlumpur, hasil jerih payah mempertaruhkan nyawa di hutan terlarang yang pagi tadi ditendang dan dihina habis-habisan di pelataran pasar. Perut Bara melilit meronta, berteriak parau meminta haknya untuk diisi, namun tak ada apapun di gubuk neraka ini selain segayung air hujan berbau lumut dan kabut keputusasaan yang menebal menyiksa kewarasan. Bayangan butiran nasi putih hangat yang tumpah ke aspal kotor, bercampur debu pasar dan ludah menjijikan dari Juragan Tirto, kembali berputar di pelupuk mata Bara bak kaset rusak. Pemuda itu memejamkan matanya erat-erat, membiarkan sebulir air mata panas menetes melintasi pipinya yang berkerak oleh debu arang dan keringat. Ia menggumam lirih pada kesunyian yang membeku, merintih dengan suara pecah dan parau, mempertanyakan kepada langit malam apakah nasib orang melarat memang dikutuk hanya untuk menjadi keset kaki berdebu bagi mereka yang bertahta di atas tumpukan harta. Ia mengingat dengan jelas kilatan teror di mata Ningsih, sang malaikat penolongnya, yang terpaksa mundur ketakutan di bawah bayang-bayang kesombongan Tirto. Bara merasa gagal, bukan hanya sebagai laki-laki yang tak mampu membalas pukulan, tapi sebagai manusia bernapas yang bahkan tak mampu melindungi sepotong niat baik dari gadis yang tulus mengasihininya. Dengan sebelah tangan yang gemetar hebat menahan lapar dan perih, ia merogoh saku celana kainnya yang sudah compang-camping, mencari satu-satunya benda yang terasa hangat di tengah samudera kebekuan malam itu. Sebuah biji emas murni peninggalan sang kera putih gaib kini tergeletak di atas telapak tangan Bara yang penuh luka gores dan kapalan tebal. Biji seukuran ibu jari itu memancarkan pendar keemasan yang sangat lembut namun bertenaga, berdenyut pelan dalam ritme yang menenangkan, seolah memiliki denyut jantung surgawinya sendiri. Cahayanya yang suci menerangi wajah cemong sang pemuda, menciptakan kontras yang sangat ekstrim antara kemiskinan paling hina dan kemewahan magis yang tak tersentuh nalar. Bara menatap benda gaib itu dengan keraguan yang merobek dada. Ia hanyalah pemuda miskin tak berpendidikan yang tak mengerti bahasa sihir atau janji keajaiban. Baginya, roda kehidupan diputar dengan memeras keringat hingga darah penghabisan. Di tengah kebingungannya, Bara mencoba menggenggam biji itu lebih erat untuk meyakinkan dirinya bahwa ia tidak sedang berhalusinasi karena kelaparan. Namun, rasa kebas dari cedera pukulan tongkat Tirto tiba-tiba menyerang saraf pergelangan tangannya secara mendadak bak sengatan listrik. Jari-jari tangan Bara melemah seketika, kehilangan daya cengkeramnya. Biji emas bercahaya itu tergelincir dari telapak tangannya, meluncur jatuh, dan membentur tanah liat yang lembab tepat di bawah tumpukan ranting pinus busuk yang berlumur lumpur selokan pasar. Bara tersentak panik. Matanya membelalak lebar menyadari kecerobohannya. Ia segera merangkak maju dengan sisa tenaga, menyapu debu tanah dengan tangannya yang berdarah hendak memungut kembali benda suci tersebut. Namun, belum sempat ujung jarinya menyentuh tanah, sebuah kilatan cahaya perak keemasan yang sangat menyilaukan meledak dari dasar lantai gubuknya, memaksa Bara melempar tubuhnya ke belakang dan menutupi wajahnya dengan kedua lengan kurusnya. Keajaiban alam semesta mulai bekerja dalam sunyi yang mencekam dan penuh kemegahan. Dari titik jatuhnya biji emas di lantai tanah yang retak itu, permukaan bumi mendadak merekah perlahan. Akar-akar gaib berwarna emas menyala menjalar keluar bak ribuan ular cahaya, merambat liar menyusuri tanah basah dengan kecepatan badai yang tak masuk akal. Akar-akar bercahaya itu membelit erat, mencekik, dan menembus setiap batang kayu pinus murahan yang teronggok hina di sudut ruangan tersebut. Bara hanya bisa mematung menahan napas. Dadanya bergemuruh hebat seakan jantungnya akan meledak menyaksikan pemandangan mustahil di depan matanya. Kulit kayu pinus yang semula basah, rapuh, berjamur, dan berbau comberan itu, seketika mendesis kepanasan. Kulit-kulit kotor itu mengelupas dengan sendirinya, runtuh menjadi debu abu yang tertiup angin gaib. Dari balik debu kemiskinan itu, menyeruaklah serat-serat kayu baru berwarna coklat gelap kehitaman yang sangat padat. Kayu itu memadat sekeras baja namun memancarkan kilau getah resin yang teramat eksotis. Guratan-guratan emas murni tampak mengalir hidup di dalam urat-urat kayu yang baru lahir tersebut, menyulap tumpukan sampah pasar yang menjijikan itu menjadi sesuatu yang terasa sangat agung, purba, dan tak tertandingi harganya di muka bumi. Bersamaan dengan meredupnya cahaya transformasi magis itu,
Sebuah ledakan aroma wewangian yang sangat luar biasa menyapu dan menelan seluruh penjuru gubuk reot bara. Itu bukanlah bau kemenyan murahan, bukan pula parfum sintetik jutaan rupiah milik saudagar sombong dari kota. Itu adalah aroma resin gaharu, agarwood, kualitas super dari kasta tertinggi, wangi mistis yang tebal, manis, berkayu, menenangkan jiwa, sekaligus memancarkan aura kemewahan absolut yang biasa diperebutkan oleh para raja dan miliarder dunia dengan harga ratusan juta per kilogramnya. Aroma itu begitu pekat dan magis hingga menyusup paksa masuk ke dalam pori-pori kulit kasar bara, seketika menghapus rasa lapar yang menyayat lambungnya, menyembuhkan luka lebam di tangannya, dan mengusir habis hawa dingin yang membekukan darahnya. Bara perlahan merangkak mendekat, berlutut dengan rahang yang jatuh terbuka, tak mampu merangkai satu pun suku kata. Tangannya yang bergetar hebat menyentuh salah satu bongkahan kayu hitam legam tersebut. Teksturnya sangat padat berisi, beratnya bertambah 10 kali lipat dari ranting pinus biasa, basah oleh getah resin murni yang harganya melampaui bongkahan berlian. Air matanya kembali tumpah menderas membasahi tanah, namun kali ini bukan lagi air mata keputusasaan yang hina. Itu adalah air mata kemenangan bisu. Ia menyadari dengan segenap sisa akal sehatnya, bahwa tumpukan kayu sampah yang pagi tadi diludahi dan ditendang ke dalam selokan oleh Juragan Tirto, kini telah bermutasi menjadi puluhan kilogram kayu gaharu mistis yang nilainya menembus angka miliaran rupiah. Di tengah sunyinya malam, di dalam gubuk bambu yang nyaris runtuh, bara memeluk kayu-kayu hitam berwangi surga itu, menyadari bahwa malam ini roda nasibnya baru saja diputar paksa oleh kekuatan agung untuk meremukan kesombongan dunia esok hari. Semburat fajar merah darah baru saja menyayat ufuk timur, namun sebuah fenomena tak kasat mata telah lebih dulu merayap menyelimuti seluruh desa pinggiran itu. Bukan kabut pagi yang membawa hawa dingin, melainkan sebuah sapuan aroma wewangian yang teramat sangat mistis, pekat, dan memabukkan. Wangi resin kayu gaharu surgawi yang semalam meledak dari dalam gubuk reot bara kini menguar tak terkendali, melawan arah mata angin, menelan habis bau amis selokan, bau kotoran ternak, dan bau kemiskinan yang biasanya mengudara membusuk di desa tersebut. Aroma yang sangat tebal, manis berbalut keharuman kayu purba itu terus merambat bagai tentakel gaib, melintasi atap-atap seng berkarat rumah warga yang masih terlelap, hingga akhirnya menabrak dinding-dinding marmer tebal dari sebuah rumah gedongan berlapis ket emas di pusat desa, kediaman megah milik sang raja lintah darat, Juragan Tirto. Di dalam kamar tidur utamanya yang berukuran raksasa, Juragan Tirto yang tengah mendengkur keras di atas ranjang berlapis sutra impor tiba-tiba tersentak. Hidung peseknya yang berbulu lebat mengendus udara dengan rakus, menyerupai seekor babi hutan kelaparan yang mencium bau umpan manis. Matanya yang sipit dan dipenuhi lipatan lemak seketika membelalak lebar, memancarkan kilat keserakahan yang menyala-nyala bagai api neraka. Sebagai seorang pengepul yang telah memonopoli hasil bumi selama puluhan tahun, hidung Tirto memiliki insting yang sangat mematikan terhadap nilai mata uang dari sebuah barang. Ia tahu persis aroma apa yang kini sedang menyusup masuk melalui celah pintu kamarnya yang berukir mahal. Itu bukanlah wangi kayu biasa, melainkan aroma gaharu super king kelas 1 tak ternilai, harta karun legendaris dari kedalaman hutan purba yang konon satu bongkahannya saja mampu membeli separuh nyawa dan tanah di kota ini. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi lebarnya yang licin. Tanpa memedulikan piyama lusrutnya yang terbuka memamerkan perut buncitnya yang bergelambir, Tirto melompat dari ranjang dengan kecepatan gila, menendang pintu kamarnya hingga terbuka lebar. Dengan napas memburu dan air liur keserakahan yang nyaris menetes dari sudut bibir tebalnya, Juragan Tirto berteriak histeris memecah keheningan pagi, memanggil seluruh preman bayarannya yang tengah berjaga di pos depan. Ia memerintahkan belasan anjing penjaganya itu untuk segera menyisir seluruh sudut desa, melacak sumber dari aroma miliaran rupiah yang sedang mengangkasa tersebut. Suaranya menggelegar penuh ancaman beringas, bersumpah akan memotong lidah siapa saja yang berani mendahuluinya menemukan harta karun itu. Belasan preman berbadan tegap, berkulit legam, dan berwajah penuh bekas luka sayatan langsung berhamburan berlari mengikuti insting penciuman mereka. Sepatu-sepatu bot tebal bertapak paku milik mereka menginjak beceknya jalanan desa dengan kasar, menciptakan derap irama langkah kaki yang membawa teror absolut bagi warga yang mengintip ketakutan dari balik jendela. Langkah kaki brutal para preman itu akhirnya mengerem tajam tepat di depan sebuah gubuk bambu lapuk yang nyaris rata dengan tanah. Gubuk yang bahkan tak pantas dijadikan kandang anjing kurap, tempat tinggal bara. Kontras yang tercipta di sana sangatlah gila dan menghina nalar. Sebuah gubuk yang memancarkan kemelaratan paling menjijikan di muka bumi, namun menghembuskan aroma kemewahan kaisar yang sanggup meruntuhkan iman para miliarder. Tanpa basa-basi atau sebersit pun adab,
Pemimpin preman itu mengayunkan kaki kanannya, menendang pintu anyaman bambu gubuk bara hingga hancur berkeping-keping. Suara debuman keras dan serpihan bambu tajam yang berterbangan langsung membangunkan bara yang tengah tertidur memeluk lututnya di dekat bongkahan-bongkahan kayu ajaib tersebut. Mata bara belum sepenuhnya terbuka saat belasan pasang tangan sekasar parut besi langsung menyeret tubuh kurusnya, membantingnya dengan sangat sadis ke lantai tanah yang dingin. Bara meringis menahan ngilu saat lutut seorang preman menindih paksa dada kerempengnya, membuatnya tercekik kesulitan meraup udara. Namun, perhatian para preman beringas itu sama sekali bukan tertuju pada pemuda miskin yang sedang meronta pelan di bawah lutut mereka. Pandangan mereka terpaku, terhipnotis mati oleh gundukan kayu hitam legam yang basah oleh getah resin emas, teronggok di sudut gubuk dengan memancarkan aura magis kemakmuran yang menyilaukan mata batin. Beberapa detik kemudian, suara derit rem mobil jeep mewah yang memekakan telinga terdengar melengking di luar gubuk. Juragan Tirto turun dengan susah payah. Napasnya tersengal-sengal karena obesitas, namun bola matanya memancarkan kegilaan absolut saat mengintip kilauan harta karun di dalam gubuk reot itu. Tirto melangkah masuk pongah, menggunakan tongkat peraknya untuk menyingkirkan serpihan bambu yang menghalangi sepatu kulit buayanya. Ketika matanya secara langsung menangkap wujud bongkahan gaharu super itu, rahangnya nyaris jatuh menyentuh tanah. Seluruh tubuh tambunnya bergetar hebat. Jantungnya berdegup kencang bagai genderang perang melihat tumpukan uang triliunan rupiah berada tepat di depan hidungnya, dan lebih gilanya lagi, harta itu berada di dalam kekuasaan gembel yang kemarin pagi ia ludahi. Iblis keserakahan di dalam otak kotor Tirto langsung merangkai sebuah fitnah paling keji untuk merampas harta tersebut dengan kedok kebenaran palsu. Wajahnya seketika memerah padam, urat-urat biru menonjol di lehernya saat ia menudingkan ujung tongkatnya tepat ke sela-sela mata bara. Suara juragan Tirto memecah pagi dengan teriakan penuh kemenangan yang dibalut kebohongan paling menjijikan. Dasar lintah maling tak tahu diuntung. Kau pikir mataku buta? Hah? Bentak Tirto menyemburkan ludahnya. Suaranya menggelegar memekakan telinga bara. Kau telah berani menyusup masuk bak tikus got ke wilayah hutan keramat leluhurku di puncak gunung. Tirto terus meracau dengan angkuh, memfitnah keras bahwa bara telah mencuri kayu-kayu suci yang selama ini sengaja ia sembunyikan untuk ritual tolak bala desanya. Tidak ada satupun logika di dunia ini yang masuk akal jika gembel bau kotoran sepertimu bisa memiliki kayu surga ini. Ini semua murni mutlak milikku. Dengan seringai licik yang memuakan, ia menoleh ke arah preman-premannya yang sudah gatal ingin merampas. Angkut semua bongkahan emas hitam ini ke mobilku sekarang juga. Jangan sisakan satu debu pun untuk tikus tanah ini, atau kupatahkan leher kalian satu persatu. Bara tidak memberontak secara fisik, meski dada kurusnya terasa remuk redam ditindih sepatu preman tersebut. Sepasang mata elangnya yang biasanya menunduk pasrah, kini menatap lurus sangat tajam, menembus langsung ke dalam manik mata Tirto yang keruh oleh keserakahan. Tangan kiri bara yang tersembunyi di bawah tubuhnya diam-diam meremas keras tanah liat, memastikan biji emas sangkra putih tetap aman tersembunyi dalam genggamannya. Dalam batinnya yang perlahan mematung dingin, bara tahu bahwa meronta saat ini adalah tindakan bunuh diri yang prematur. Ia membiarkan juragan Tirto merampas kayu-kayu itu, membiarkan sang tiran menari-nari dalam ilusi kemenangan fana. Sebuah suara telepati gaib dari sangkra putih kembali terngiang jelas di telinganya, mengingatkannya bahwa aroma wangi itu hanyalah sebuah umpan awal, sebuah jebakan karma mematikan yang akan mengundang bencana jauh lebih besar bagi siapapun yang berani merampasnya dengan hati serakah. Bara menelan darah anyir yang menggenang di mulutnya, tersenyum sinis di palung jiwanya, bersiap menyambut badai kehancuran epik yang sebentar lagi akan meluluhlantakan singgasana kesombongan juragan Tirto tanpa ampun. Matahari siang bolong menggantung tepat di atas kepala, memancarkan panas yang menyengat seolah ingin menguliti siapapun yang berdiri di bawahnya. Namun, suhu udara yang membara itu tak ada apa-apanya dibandingkan panasnya api fitnah yang sedang berkobar di balai desa. Juragan Tirto berdiri di atas podium kayu yang tinggi, wajahnya yang tambun tampak berkilat karena keringat dan kebanggaan palsu. Di sampingnya, belasan preman bersenjata parang berdiri siaga, menjaga tumpukan kayu gaharu hitam legam yang dipindahkan paksa dari gubuk bara. Di hadapan ratusan warga desa yang berkumpul dengan wajah penuh tanya dan kecurigaan, Tirto mengangkat tongkat peraknya tinggi-tinggi, menuding tajam ke arah bara yang diseret paksa dan dipaksa berlutut di atas tanah berkerikil tajam. Warga desaku yang saya cintai, lihatlah wajah iblis di depan kalian ini, teriak juragan Tirto, suaranya menggelegar membelah keheningan yang mencekam. Ia menunjuk bara dengan tatapan penuh kebencian yang dibuat-buat.
Selama ini kita mengira dia hanyalah gembel penjual kayu bakar yang malang. Tapi ternyata, di balik wajah kotornya yang tampak lugu, ia menyimpan hati sebusuk bangkai. Ia telah berani menggunakan ilmu hitam dan sihir terkutuk untuk merampas harta karun leluhur kita dari hutan larangan. Bara mendongak. Matanya yang merah karena kurang tidur dan debu menatap lurus ke arah sang tiran. Bibirnya yang pecah-pecah bergetar hendak mengeluarkan bantahan. Namun sebuah tendangan keras dari sepatu bot seorang preman mendarat telak di tulang rusuknya, membuat Bara tersungkur mencium tanah. Rasa sakit yang tajam menghujam dadanya. Namun ia tetap bungkam, menelan darah yang mulai menggenang di mulutnya. Ia melihat Ningsih di kerumunan, wajah gadis itu pucat pasi, air matanya bercucuran namun ia tak berdaya karena dipegangi erat oleh beberapa ibu-ibu yang terhasut oleh ucapan Tirto. Juragan, saya tidak pernah mencuri, kayu itu adalah pemberian. Bisik Bara dengan suara parau yang nyaris tak terdengar di tengah sorakan warga yang mulai terprovokasi. Tirto tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar seperti gong kematian di telinga Bara. Pemberian? Siapa yang akan memberi gembel sepertimu harta senilai miliaran rupiah? Setan hutan mana yang begitu bodoh? Jangan coba-coba membohongi kami dengan bualan sihirmu. Kayu ini adalah milik sah keluarga besar Tirto yang sudah turun-temurun dijaga di hutan keramat. Kau telah menajisinya dengan tangan kotormu. Tirto menoleh ke arah warga. Suaranya kini berubah menjadi nada keprihatinan yang palsu. Jika kita membiarkan pencuri ini bebas, kutukan hutan akan menimpa desa kita. Penyakit akan datang, panen akan gagal. Kita harus membersihkan najis ini dari tanah kita. Hasutan itu bekerja dengan sempurna. Warga desa yang semula kasihan kini berbalik arah, dipenuhi ketakutan dan kebencian. Mereka mulai melemparkan cacian, bahkan beberapa orang mulai melemparkan batu-batu kecil ke arah Bara. Setiap hantaman batu yang mengenai tubuh ringkihnya dirasakan Bara sebagai hantaman terhadap harga dirinya yang paling dalam. Ia merasa dunia benar-benar telah mematikan cahaya keadilannya. Kayu gaharu yang magis itu kini berada dalam genggaman sang lintah darat, digunakan sebagai senjata untuk menghancurkan nyawa orang yang jujur. Bawa pergi semua kayu ini ke gudang utamaku. Dan untuk si tukang sihir ini, beri dia pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan agar tidak ada lagi yang berani menyentuh milik juragan Tirto. Perintah Tirto sambil menyulut cerutu mahalnya. Ia turun dari podium dengan angkuh, melewati Bara yang terkapar di tanah, dan dengan sengaja menginjak jari-jari tangan Bara yang penuh kapalan. Bara mengerang pelan, bukan karena jarinya yang remuk, tapi karena melihat tumpukan kayu gaharu itu, harapan terakhirnya untuk mengangkat derajat, kini menghilang di balik pintu truk milik Tirto. Di tengah badai fitnah dan penghinaan itu, Bara hanya bisa menggenggam tanah liat dengan erat, membiarkan kebencian Tirto memuncak, karena ia tahu, semakin tinggi pohon kesombongan itu tumbuh, semakin hancur pula ia saat tumbang nanti. Langit senja di atas desa itu seolah ikut berduka, berubah warna menjadi merah pekat yang mengerikan, menyerupai luka menganga di cakrawala. Namun, warna merah itu segera terkalahkan oleh lidah-lidah api raksasa yang menari liar, menjilat dan melahap habis gubuk bambu reot milik Bara. Suara bambu yang meledak terkena panas api berpadu dengan gelak tawa penuh kemenangan dari belasan preman suruhan juragan Tirto yang mengepung tempat itu dengan obor di tangan mereka. Asap hitam pekat membubung tinggi, membawa serta abu dari sisa-sisa kenangan terakhir Bara bersama orang tuanya yang telah tiada. Bara hanya bisa meraung tertahan dengan kedua tangan terikat rantai besi berkarat di belakang punggung, dipaksa berlutut di atas tanah berlumpur tepat di hadapan gubuknya yang kini menjadi tungku kremasi bagi satu-satunya harta yang ia miliki. Lihatlah, hai tikus tanah, tempat sampah ini akhirnya kembali menjadi debu, persis seperti masa depanmu yang tidak berguna itu. Teriak juragan Tirto sambil mengembuskan asap cerutunya ke udara, wajahnya tampak iblis terpantul cahaya api. Ia melangkah mendekati Bara, lalu dengan sengaja meludah tepat ke arah dahi pemuda itu yang bersimbah peluh dan darah. Kau pikir kayu gaharu itu bisa menyelamatkanmu? Harta sebesar itu tidak akan pernah sudi berada di tangan kotor seorang gembel penjual kayu bakar sepertimu. Dunia ini butuh keadilan, dan keadilan itu adalah aku yang bertahta, dan kau yang membusuk di bawah sepatuku. Bara mendongakkan wajahnya yang cemong oleh jelaga, matanya yang merah menatap tajam ke arah Tirto meski kelopak matanya bengkak akibat pukulan sebelumnya. Kau bisa membakar rumahku, juragan. Kau bisa merampas semua kayu itu dengan fitnahmu yang menjijikan. Bisik Bara dengan suara serak yang bergetar karena rasa sakit yang luar biasa di rusuknya.
Tapi kau tidak akan pernah bisa membakar kebenaran yang sudah kuserahkan pada alam semesta. Roda itu sedang berputar, Tirto, dan saat kau berada di bawah, tidak akan ada satupun doa yang menyelamatkanmu. Mendengar tantangan itu, amarah Tirto meledak seketika. Berani kau menyebut namaku tanpa gelar? Hah? Dasar cacing tanah tak tahu diri. Tirto memberikan isyarat kepada dua preman bertubuh raksasa di sampingnya. Tanpa ampun, hantaman balok kayu mendarat telak di punggung Bara, disusul tendangan sepatu bot paku yang menghujam perutnya berkali-kali. Bara jatuh tersungkur. Wajahnya terbenam ke dalam lumpur hitam yang bercampur dengan abu panas dari gubuknya yang runtuh. Setiap kali ia berusaha merangkak bangun, pukulan baru selalu datang meremukan tulang-tulang ringkihnya. Warga desa yang menonton dari kejauhan hanya bisa diam membeku dalam ketakutan. Tak ada satupun yang berani bersuara di bawah ancaman parang para preman. Namun, di tengah kebrutalan yang tak berperi kemanusiaan itu, sebuah jeritan histeris membelah kerumunan. Ningsih berlari menerobos barikade preman dengan wajah pucat pasi dan air mata yang mengalir menderas. Tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, gadis itu menjatuhkan tubuhnya di atas punggung Bara yang bersimbah darah, menggunakan tubuhnya yang mungil sebagai perisai dari tendangan-tendangan brutal anak buah Tirto. Cukup! Hentikan semua ini, juragan! Apakah Anda tidak memiliki sebersit pun rasa kemanusiaan di dalam dada Anda yang penuh lemak itu? Teriak Ningsih dengan suara yang melengking pecah, tangannya merengkuh kepala Bara dengan sangat erat, membiarkan gaun bersihnya kini berlumuran darah dan lumpur kotor. Juragan Tirto menyeringai licik, menatap Ningsih dengan tatapan predator yang memuakan. Minggir, Ningsih. Jangan biarkan tubuh suci calon istriku menyentuh sampah menjijikan ini. Dia adalah pencuri. Dia adalah pembawa sial bagi desa kita. Biarkan dia mati perlahan di atas abu kemiskinannya sendiri, ucap Tirto sambil berusaha menarik paksa tangan Ningsih. Namun Ningsih justru semakin erat memeluk Bara, menatap Tirto dengan kebencian yang mendalam. Aku lebih baik mati bersama gembel yang jujur ini daripada harus hidup di atas tumpukan harta haram hasil merampas dan memfitnah. Jika Anda ingin membunuhnya, langkahi dulu mayatku, tegas Ningsih, sebuah momen ketulusan mutlak yang membuat seluruh warga desa yang menonton terenyuh dan mulai berbisik-bisik. Bara yang berada dalam dekapan Ningsih merasakan air mata hangat gadis itu menetes di pipinya yang dingin. Ia bisa mencium aroma sabun murahan dan wangi nasi hangat dari tubuh Ningsih. Sebuah kontras yang sangat menyayat hati di tengah bau asap dan darah yang menyengat. Pergilah, Ningsih. Jangan sia-siakan nyawamu untuk rongsokan sepertiku. Bisik Bara dengan sisa tenaganya. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Namun Ningsih hanya menggeleng. Terus terisak sambil mengusap jelaga dari wajah Bara menggunakan ujung kerudungnya yang robek. Tidak, Bara, aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Jika dunia membuangmu, aku akan tetap di sini. Melihat pemandangan itu, ego Juragan Tirto merasa sangat dihina. Ia merasa otoritasnya sebagai penguasa desa sedang diludahi oleh seorang gadis penjual nasi. Dengan wajah yang memerah padam, Tirto melangkah maju, menjambak rambut Bara agar wajah pemuda itu terdongak dari pelukan Ningsih. Dengar baik-baik, tikus got. Kau lihat gadis ini? Besok, dia akan menjadi milikku di atas ranjang emas. Sementara kau akan menjadi bangkai yang dikencingi anjing di jalanan. Tirto kemudian mengayunkan kaki kanannya, menginjak kepala Bara dengan sekuat tenaga hingga wajah pemuda itu benar-benar terbenam dalam lumpur bercampur sisa pembakaran. Ingatlah rasa lumpur ini, Bara. Inilah kasta sejatimu. Kau akan mati sebagai gembel. Dan namamu akan dihapus dari sejarah desa ini sebagai sampah yang paling hina. Tirto kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Ningsih pergi dan membuang tubuh Bara yang sudah tak bergerak ke pinggir hutan. Api gubuknya mulai meredup, menyisakan puing-puing hitam yang berasap. Bara ditinggalkan sendirian di kegelapan malam, terkapar dalam lumpur dan abu, dengan tulang-tulang yang patah dan batin yang hancur berkeping-keping. Di titik nadir ini, saat semua manusia mengira ia telah habis, tangan kiri Bara yang masih terikat diam-diam menyentuh tanah. Di sana, sisa-sisa energi dari biji emas sangkra putih yang tertanam dalam aliran darahnya mulai berdenyut lambat namun pasti. Seiring dengan rintik hujan yang mulai turun membasuh darahnya,
Sebuah kekuatan baru, kekuatan yang bukan berasal dari dunia manusia, mulai merayap naik dari perut bumi, bersiap untuk membangkitkan sang legenda dari abu kehancurannya. Hujan badai seketika tumpah dari langit yang menghitam, seolah semesta tak lagi sanggup membendung amarah melihat kezaliman yang menimpa jiwa semurni bara. Rintik air yang tajam menghujam bumi, membasuh darah yang mengental di atas abu gubuk yang masih mengepulkan sisa panas. Tubuh bara tergeletak kaku di tepi hutan, separuh wajahnya terbenam dalam lumpur dingin, sementara napasnya tersengal pendek, nyaris menghilang di telan deru angin yang meraung di antara pepohonan beringin tua. Di ambang kesadarannya yang meredup, bara merasakan dingin yang luar biasa mulai membekukan aliran darahnya, namun tepat di saat jantungnya berdetak dalam ritme terakhir yang lemah, sebuah getaran hangat mulai menjalar dari telapak tangan kirinya. Biji emas yang telah menyatu dengan sukmanya memancarkan pendar cahaya perak yang sangat terang, menembus pekatnya hujan dan kegelapan malam, menciptakan kubah cahaya yang melindungi tubuh ringkih sang pemuda dari amukan badai. Dalam keheningan magis itu, tanah di bawah tubuh bara bergetar hebat. Akar-akar raksasa dari pepohonan purba bergerak seolah memiliki nyawa, merayap keluar dari perut bumi dan mengangkat tubuh bara dengan kelembutan yang mustahil. Dari balik kabut putih yang tebal, muncullah sosok raksasa astral dengan bulu seputih salju yang berkilauan bagai ribuan permata di bawah cahaya bulan. Sang kera putih telah kembali, namun kali ini ia tidak lagi terluka dan terjepit. Ia berdiri tegak dengan mahkota es yang memancarkan aura kekuasaan mutlak atas seluruh makhluk hutan. Dengan satu gerakan tangan yang agung, sang kera putih membungkus jiwa bara ke dalam pelukannya, membawa pemuda itu melesat menembus dimensi ruang, menuju jantung gunung yang tersembunyi di balik tabir gaib yang tak pernah bisa ditembus oleh mata manusia serakah. Bara terbangun dalam sebuah gua kristal yang memancarkan cahaya keemasan yang menenangkan jiwa. Tubuhnya terapung di atas sebuah kolam air suci yang berbau wangi gaharu mistis, aroma yang jauh lebih pekat dan murni daripada kayu yang dirampas oleh Tirto. Setiap tetes air yang menyentuh kulitnya seolah memiliki lidah yang menjilat habis rasa sakit, menyambung kembali tulang-tulang yang remuk, dan menghapus memar-memar penghinaan dari wajahnya. Di tepi kolam, sang kera putih menatapnya dengan pandangan yang dalam dan penuh wibawa. Suara gaibnya menggema langsung di dalam sanubari bara tanpa perlu menggerakkan bibir. Bangunlah, wahai pewaris tahta hutan keabadian. Darahmu yang tumpah di atas lumpur fitnah telah dibayar lunas oleh ketulusan seorang gadis dan pengorbanan nyawamu sendiri. Hari ini, kemiskinanmu telah berakhir, dan perbudakan batinmu telah kuputus hingga ke akar-akarnya. Ucap sang kera putih dengan nada yang menggetarkan dinding gua kristal tersebut. Bara perlahan berdiri, merasakan kekosongan di perutnya menghilang, digantikan oleh energi yang meluap-luap dan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap telapak tangannya yang kini bersih, kulitnya tak lagi kasar dan menghitam, melainkan tampak sehat dan memancarkan aura kemuliaan. Mengapa Anda menolongku sampai sejauh ini? Sang penjaga yang agung? Aku hanyalah pemungut kayu yang sudah kehilangan segalanya. Rumahku sudah menjadi abu, dan kehormatanku telah diinjak-injak hingga ke dasar bumi. Tanya bara dengan suara yang kini terdengar berat, stabil, dan penuh wibawa. Tak ada lagi getaran ketakutan dalam setiap suku katanya. Sang kera putih hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung rahasia alam semesta selama ribuan tahun. Dunia mengira kau kehilangan segalanya, padahal sebenarnya kau baru saja membuang semua beban sampah agar bisa menerima kemuliaan yang sejati. Tirto merampas kayu yang fana, namun ia tidak sadar bahwa ia telah memicu kutukan yang akan menelan seluruh hidupnya. Sekarang, ambil jubah ini. Pakailah identitas baru yang telah disediakan oleh alam untukmu. Seiring dengan ucapan itu, butiran cahaya di udara memadat, membentuk pakaian dari serat sutra gaharu berwarna hitam pekat dengan bordiran benang emas murni yang membentuk motif sisik naga hutan. Sebuah jam tangan dari material kristal purba yang tak ternilai harganya melingkar di pergelangan tangan bara, memberikan bobot kenyataan pada keajaiban yang ia alami. Tapi bagaimana dengan Ningsih? Dia menderita karenaku, dia diseret oleh iblis itu sementara aku tak berdaya melindunginya. Ucap bara dengan nada yang mulai dipenuhi api kemarahan yang terkendali,
Matanya berkilat tajam memikirkan nasib gadis penjual nasi tersebut. Sang kera putih melangkah mendekat, meletakkan tangannya yang besar di bahu Bara, memberikan kekuatan moral yang sangat besar. Kesabaranmu telah mencapai puncaknya, Bara. Besok adalah hari pernikahan paksa yang direncanakan oleh lintah darat itu. Dia ingin memamerkan kemenangannya di atas penderitaanmu. Namun dia tidak tahu bahwa besok dia bukan sedang merayakan pernikahan, melainkan sedang mengundang malaikat maut untuk mencabut semua kesombongannya. Bara mengepalkan tangannya kuat-kuat, merasakan denyut kekuatan magis mengalir dari biji emas di jantungnya ke seluruh pembuluh darahnya. Ia menatap pantulan dirinya di permukaan kolam air suci. Ia bukan lagi pemuda penjual kayu yang kurus dan kotor, melainkan seorang pria dengan tatapan tajam, tubuh yang tegap, dan aura karisma yang sanggup membuat raja sekalipun berlutut. Bimbing aku, wahai penjaga hutan. Ajarkan aku cara membalas dendam dengan cara yang paling elegan, sehingga dunia tahu bahwa roda kehidupan tidak pernah berhenti berputar bagi mereka yang dizalimi. Pinta Bara dengan nada yang tenang namun mematikan. Sang kera putih mengangguk pelan, lalu memberikan sebuah gulungan sertifikat kuno yang terbuat dari kulit pohon keabadian. Tirto merasa memiliki tanah desa ini karena uangnya. Namun dia lupa bahwa tanah ini memiliki pemilik aslinya. Gulungan ini adalah bukti kepemilikan mutlak atas seluruh gunung dan desa ini, yang diberikan oleh leluhur penjaga hutan. Besok, buanglah kertas ini di wajahnya saat dia berada di puncak kesombongan. Biarkan dia melihat seluruh dunianya hancur dalam hitungan detik. Malam itu, di jantung gunung yang rahasia, Bara berlatih mengendalikan aura kekuasaannya. Ia belajar bahwa kekuatan sejati tidak perlu berteriak, dan pembalasan yang paling menyakitkan adalah dengan menunjukkan bahwa orang yang dihina kini telah berada di tempat yang tak akan pernah bisa dijangkau oleh si penghina. Ingatlah, Bara, kembalilah sebagai angin yang tenang namun membawa badai. Jangan biarkan batinmu dikuasai kebencian yang buta, melainkan biarkan keadilan yang berbicara melalui tanganmu. Pesan terakhir sang kera putih sebelum sosoknya perlahan menghilang, meninggalkan Bara yang berdiri tegak di tengah gua, siap untuk turun gunung dan mengakhiri sandiwara kejam juragan Tirto selamanya. Dengan satu langkah tegas, Bara berjalan menuju portal cahaya, membawa identitas barunya yang akan mengguncang seisi desa esok pagi. Halaman luas kediaman megah Juragan Tirto telah disulap menjadi sebuah panggung pameran kekayaan yang sangat memuakkan mata bagi siapa saja yang masih memiliki hati nurani. Ribuan lampu kristal digantung di antara pohon-pohon palem botol yang diimpor khusus, memancarkan cahaya kekuningan yang menyilaukan, seolah ingin menantang sinar rembulan yang malam itu tampak malu-malu mengintip dari balik awan. Aroma daging panggang yang mahal dan wewangian parfum impor dari para tamu undangan kelas atas bercampur dengan bau yang paling mendominasi malam itu. Asap dari pembakaran potongan kecil kayu gaharu milik Bara. Tirto, dengan kegilaan dan kesombongan yang melampaui batas nalar, menggunakan sebagian kayu gaharu super yang ia rampas sebagai bahan bakar tungku penghangat ruangan di sudut-sudut tenda pesta. Ia ingin menunjukkan kepada seluruh saudagar, pejabat, dan kolektor yang hadir bahwa baginya, emas hitam yang diperebutkan dunia itu hanyalah sampah yang pantas dijadikan arang demi kenyamanan sesaat para tamunya. Suara musik gamelan yang dipadukan dengan orkestra modern berdentum kencang, menulikan telinga dan mencoba menenggelamkan bisik-bisik warga desa yang menonton dari balik pagar besi dengan tatapan penuh kebencian sekaligus ketakutan. Di dalam kamar rias yang dipenuhi cermin setinggi langit-langit, Ningsih duduk mematung bagai mayat hidup yang dipaksa bernapas. Tubuhnya yang mungil dibalut oleh kebaya sutra berwarna merah darah dengan payet berlian yang terasa seberat beban dosa di pundaknya. Wajahnya yang biasanya cerah bagai fajar kini tertutup lapisan riasan tebal yang sangat kontras dengan matanya yang bengkak dan merah karena tangisan yang tak kunjung usai selama 3 hari terakhir. Jemari perias pengantin terus bergerak lincah, mencoba menutupi pucatnya bibir Ningsih yang terus bergetar hebat. Gadis itu tidak lagi melihat bayangan seorang pengantin di cermin. Ia melihat seorang tawanan yang sedang didandani sebelum dieksekusi di hadapan publik. Setiap kali ia menarik napas, dadanya terasa sesak oleh aroma gaharu yang terbakar di luar sana. Aroma yang mengingatkannya pada penderitaan Bara,
pemuda jujur yang ia yakini telah tewas membusuk di pinggir hutan akibat kebrutalan Tirto. Sudahlah, Ningsih. Berhentilah bertingkah seolah kau sedang menuju tiang gantungan. Suara parau yang penuh kemenangan itu memecah kesunyian kamar rias. Juragan Tirto melangkah masuk dengan perut yang membusung bangga di balik setelan beskap emasnya. Cincin-cincin di jarinya berkilauan, memantulkan cahaya lampu kamar yang menyakitkan mata. Ia berdiri di belakang Ningsih, mencengkeram pundak gadis itu dengan tangannya yang gempal dan berminyak, memberikan senyum predator yang sangat menjijikan melalui pantulan cermin. Kau seharusnya bersyukur. Gembel penjual nasi sepertimu diangkat derajatnya menjadi ratu di istana ini. Mulai malam ini, kau bukan lagi rakyat jelata yang berbau asap dapur. Kau adalah milikku, dan kau akan hidup di atas tumpukan uang yang tak akan habis kau hitung 7 turunan. Ningsih tidak menoleh. Ia hanya memejamkan mata dengan air mata yang kembali luruh merusak riasan di pipinya. Harta Anda berbau darah dan air mata, juragan. Bisik Ningsih dengan suara yang nyaris tak terdengar, namun dipenuhi keberanian yang lahir dari keputusasaan. Anda bisa memaksa tubuhku berdiri di pelaminan itu, tapi Anda tidak akan pernah bisa memiliki seujung kuku pun dari jiwaku. Bagiku, Anda tetaplah babi serakah yang jauh lebih menjijikan daripada lumpur selokan yang Anda gunakan untuk menginjak wajah bara. Rahang Tirto mengeras, namun ia justru tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya yang serak bergema menyakitkan di ruangan itu. Bara? Maksudmu bangkai yang sekarang mungkin sudah menjadi kotoran ulat di hutan itu? Jangan sebut nama kutukan itu di malam bahagiaku, Ningsih. Bentak Tirto sambil mencengkeram rahang Ningsih, memaksa gadis itu menatap matanya yang keruh oleh nafsu dan keserakahan. Gembel itu sudah menjadi sejarah yang membusuk. Hari ini, aku telah membuktikan bahwa uang dan kekuasaan bisa membeli apa saja, termasuk keadilan dan kehormatan. Lihatlah keluar, para pejabat kota datang hanya untuk menjilat tanganku karena kayu gaharu itu. Aku adalah Tuhan di desa ini, dan kau akan segera merasakannya di bawah kakiku. Tirto kemudian melepaskan cengkeramannya dengan kasar, meludah ke lantai marmer sebagai tanda penghinaan, lalu melangkah keluar untuk menyambut para tamu agungnya. Di luar, pesta semakin memuncak. Tirto berdiri di atas podium utama yang dihiasi bunga-bunga eksotis, memegang mikrofon emas dengan tangan yang gemetar karena euforia kesombongan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, teriak Tirto, suaranya menggelegar ke seluruh penjuru halaman, membuat suasana mendadak hening. Malam ini bukan hanya tentang pernikahan saya dengan gadis desa yang cantik ini. Malam ini adalah pembuktian bahwa keluarga Tirto adalah pemilik sah dari harta karun terbesar yang pernah ditemukan di tanah ini. Kayu gaharu di hadapan kalian ini adalah bukti berkat alam bagi mereka yang bertahta. Siapapun yang berani mencoba mencurinya, atau mengaku-ngaku memilikinya, seperti tikus tanah yang sudah saya basmi tempo hari, hanya akan berakhir menjadi abu di bawah kakiku. Ia mengangkat gelas sampanye kristalnya tinggi-tinggi, disambut sorak-sorai menjilat dari para koleganya yang berharap mendapatkan sisa potongan kayu berharga tersebut. Namun, tepat saat Tirto hendak meneguk minumannya, sebuah suara gemuruh yang sangat asing mulai terdengar dari arah gerbang utama kompleks kediamannya. Bukan suara sorak-sorai warga, melainkan deru mesin kendaraan berat yang sangat halus namun bertenaga besar, seolah-olah sepasukan predator besi sedang mendekat. Cahaya lampu depan yang sangat terang, berwarna putih kebiruan yang tajam, mulai menyapu halaman pesta, membutakan mata para tamu undangan. Tirto mengerutkan kening, meletakkan gelasnya dengan kasar. Siapa lagi yang berani datang terlambat dengan cara yang tidak sopan seperti ini? Geram Tirto pada kepala keamanannya yang tampak panik. 10 mobil SUV mewah berwarna hitam legam dengan plat nomor khusus yang tidak pernah dilihat oleh siapapun di desa itu, mulai memasuki halaman secara beriringan, membentuk formasi setengah lingkaran di depan podium. Pintu-pintu mobil terbuka secara serentak, dan keluarlah pria-pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam yang sangat rapi, mengenakan earpiece komunikator, bergerak dengan disiplin militer yang sangat dingin. Mereka tidak tersenyum, tidak menyapa,
dan langsung membentuk barikade manusia yang menghalangi preman-preman Tirto untuk mendekat. Kesombongan di wajah Tirto mulai retak, digantikan oleh rasa bingung yang mulai bercampur dengan keringat dingin. Di tengah barisan mobil mewah itu, sebuah sedan limosin berwarna emas gelap yang memancarkan aura kemewahan absolut perlahan berhenti tepat di tengah-tengah. Pintu belakang limosin itu dibuka oleh seorang ajudan yang membungkuk sangat dalam, dan dari dalamnya, keluarlah sepasang sepatu kulit Henmade yang sangat mengkilap, menginjak karpet merah pesta Tirto dengan langkah yang sangat stabil dan penuh wibawa. Bara telah tiba, dan aroma wangi gaharu mistis yang asli tiba-tiba meledak di udara, seketika menelan habis bau asap gaharu bakar milik Tirto yang fana. Suasana pesta yang semula riuh rendah oleh tawa penjilat seketika membeku menjadi keheningan yang menyesakan, seolah-olah waktu sendiri berhenti berdetak di bawah perintah sosok yang baru saja turun dari limosin emas tersebut. Asap cerutu mahal di tangan para tamu undangan membeku di udara, tertelan oleh gelombang aroma wangi gaharu murni yang begitu pekat dan magis, jauh lebih suci daripada aroma kayu yang tengah dibakar Tirto di tungku-tungku penghangatnya. Sosok itu melangkah maju dengan langkah yang begitu stabil. Setiap hentakan sepatunya di atas karpet merah terdengar seperti vonis mati bagi kesombongan yang bertahta di sana. Mengenakan setelan jas Henmade berwarna hitam dengan serat emas yang berkilau halus, pria itu memancarkan aura karisma yang begitu dingin namun sangat berwibawa, sanggup membuat lutut siapapun terasa lemas hanya dengan menatap bayangannya. Wajahnya yang dulu kotor berkerak debu arang, kini tampak bersih, tegas, dengan rahang yang kokoh dan sepasang mata elang yang memancarkan kilat kekuasaan mutlak, sepasang mata yang sangat dikenali oleh Juragan Tirto dalam mimpi buruknya. Juragan Tirto mematung di atas podium, gelas sampahnya di tangannya bergetar hebat, hingga isinya tumpah membasahi beskap emasnya yang mewah. Wajahnya yang tambun seketika berubah pucat pasi. Warna kulitnya berubah dari merah amarah menjadi putih mayat yang mengerikan. Tidak mungkin, ini mustahil. Kau seharusnya sudah mati membusuk dimakan ulat hutan. Teriak Tirto dengan suara yang melengking pecah karena ketakutan. Napasnya tersengal-sengal seolah ada tangan gaib yang mencekik lehernya. Ia menunjuk arah bara dengan jari-jari gemuk yang gemetar, mencoba memanggil sisa keberaniannya di depan para tamu agungnya. Siapa kau? Berani sekali kau menyabotase pestaku dengan sandiwara murahan ini. Keamanan. Seret penyusup ini keluar dan patahkan kakinya sekarang juga. Bara tetap melangkah maju, sama sekali tidak memedulikan teriakan histeris sang tiran. Belasan preman Tirto yang biasanya beringas kini justru mundur teratur. Wajah mereka dipenuhi horor karena merasakan tekanan aura yang begitu berat menindas batin mereka. Saat Bara tiba di depan podium, ia berhenti sejenak, lalu mendongak menatap Tirto dengan tatapan yang begitu tenang namun mematikan. Kau bertanya siapa aku, Tirto? Bukankah kau sendiri yang menyebutku sebagai tikus tanah yang kau basmi tempo hari? Suara Bara menggema berat dan penuh wibawa melalui pengeras suara yang entah bagaimana telah beralih ke kendali ajudannya. Aku adalah tanah yang kau injak, aku adalah api dari kayu yang kau rampas, dan aku adalah perwujudan dari doa-doa yang kau abaikan saat kau merasa dirimu adalah Tuhan di desa ini. Ningsih, yang sejak tadi berdiri mematung di pelaminan, tiba-tiba merasa seluruh kekuatannya kembali. Ia menatap sosok pria di bawah podium itu dengan air mata yang mulai menderas. Namun kali ini bukan air mata penderitaan. Bara? Benarkah itu kau? Bisik Ningsih dengan suara yang bergetar penuh harapan. Ia tidak memedulikan gaun beratnya dan mencoba berlari menuruni tangga podium. Namun langkahnya terhenti saat Bara memberikan isyarat tangan agar ia tetap di tempat yang aman. Bara memberikan senyum tipis yang sangat tulus kepada Ningsih. Sebuah janji bisu bahwa penderitaan gadis itu berakhir detik ini juga. Juragan Tirto semakin menggila dalam keputusasaannya. Ia meraih mikrofon emasnya dan berteriak kepada para kolega bisnisnya. Jangan percaya padanya. Ini hanya gembel yang melakukan pesugihan. Lihatlah kayu gaharu di belakangku. Ini adalah bukti bahwa akulah penguasa sejati. Dia hanya pencuri yang mencoba mencuri panggungku. Teriak Tirto sambil menunjuk gundukan kayu gaharu yang masih terjaga ketat di belakang podium. Bara tertawa pelan,
Sebuah tawa dingin yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Ia kemudian merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah gulungan sertifikat kuno dari kulit pohon keabadian yang memancarkan pendar cahaya kebiruan. Kayu gaharu itu. Bara menunjuk kayu yang dirampas Tirto dengan nada meremehkan. Itu hanyalah remah-remah dari kemurahhatian hutan yang kau curi dengan tangan kotor. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus kau ketahui malam ini, Tirto. Bara memberikan gulungan itu kepada ajudannya untuk dibuka di hadapan seluruh tamu undangan melalui layar proyektor raksasa pesta tersebut. Begitu isi gulungan itu terpampang, seluruh tamu undangan terpekik kaget. Itu adalah sertifikat kepemilikan mutlak atas seluruh gunung lor, hutan larangan, dan seluruh tanah di desa pinggiran, termasuk tanah tempat kediaman Tirto berdiri, yang secara sah telah dianugerahkan kepada Bara sebagai pewaris agung hutan keabadian. Dengar baik-baik, Tirto, ucap Bara dengan nada yang sangat tajam dan menusuk. Kau merasa memiliki desa ini karena uang harammu. Namun detik ini, alam semesta telah mencabut hakmu. Aku telah membeli seluruh hutang desa ini. Aku telah mengambil alih semua hak usaha yang kau klaim, dan rumah tempat kau berdiri sekarang, secara hukum adalah milikku. Kau bukan lagi juragan di sini. Kau hanyalah seorang gelandangan yang kebetulan sedang memakai baju emas. Momen, mic drop, itu menghantam Tirto bagai hantaman palu godam raksasa. Gelas sampanye di tangannya akhirnya jatuh dan hancur berkeping-keping di lantai marmer, sejalan dengan kehancuran harga dirinya. Para kolega bisnis Tirto yang semula menjilat, kini satu persatu menjauhkan diri, beberapa bahkan mulai berbisik ingin memberikan hormat kepada Bara. Bara melangkah menaiki tangga podium, berdiri tepat di hadapan Tirto yang sudah jatuh terduduk di lantai karena kakinya yang lemas. Bara mengeluarkan sebuah kunci perak dari sakunya, kunci gudang utama kayu gaharu Tirto, yang ternyata sudah diambil alih oleh anak buah Bara dalam sunyi. Kau ingat lumpur yang kau gunakan untuk menginjak wajahku tempo hari, Tirto? Tanya Bara sambil berjongkok, menatap mata Tirto yang kini dipenuhi air mata kehinaan. Bara melepaskan jam tangan kristalnya yang sangat mahal, lalu membuangnya begitu saja ke arah Tirto seolah benda itu tidak berharga. Lumpur itu kini telah berubah menjadi emas bagi mereka yang jujur, dan emasmu akan berubah menjadi kotoran anjing bagi mereka yang zalim. Kau tidak pantas berada di atas podium ini. Pergi dari hadapanku sebelum aku membiarkan warga desa yang kau peras selama ini menghakimimu dengan cara mereka sendiri. Bara kemudian berbalik arah, mengulurkan tangannya yang bersih dan berwibawa kepada Ningsih. Ningsih, panggung sandiwara ini sudah berakhir. Mari kita pulang ke tempat di mana kehormatanmu tidak akan pernah dipertanyakan lagi, ucap Bara dengan kelembutan yang sangat kontras dengan ketegasannya tadi. Ningsih menyambut tangan Bara dengan penuh haru, melangkah turun dari pelaminan yang baginya adalah penjara. Di belakang mereka, Juragan Tirto hanya bisa melolong histeris, merangkak di lantai mencoba memunguti pecahan sampanye dan sisa kayu gaharu, menyadari bahwa dalam hitungan menit, ia telah kehilangan segala-galanya. Harta, nama, dan harga diri, di hadapan pemuda yang dulu ia anggap lebih rendah dari sampah. Matahari pagi yang baru terbit di ufuk timur memancarkan cahaya emas yang lembut, membasuh sisa-sisa reruntuhan gubuk lama Bara yang kini telah rata dengan tanah. Namun, di atas tanah yang dulu berbau kemiskinan dan abu itu, kini tengah dibangun sebuah panti asuhan dan sekolah gratis yang megah, monumen kebaikan yang didirikan Bara untuk memastikan tak ada lagi anak yatim piatu di desa itu yang harus memikul beban kayu bakar demi sesuap nasi. Desa itu tak lagi sama. Bau amis selokan dan ketakutan yang mencekam di bawah rezim Tirto telah menguap, berganti dengan aroma gaharu yang menenangkan dan gelak tawa warga yang kini memiliki lahan garapan mereka sendiri tanpa jeratan bunga lintah darat. Bara berdiri di tepi hutan terlarang, mengenakan kemeja linen putih bersih yang melambangkan kemurnian hatinya, menatap kejauhan di mana pasar desa mulai menggeliat. Ia bukan lagi sang penjual kayu yang kurus. Tubuhnya kini tampak gagah dengan bahu tegap yang mampu memikul amanah seluruh desa. Di sampingnya, Ningsih berdiri dengan anggun, mengenakan gaun sutra berwarna krem yang selaras dengan aura ketulusannya,
Jemarinya bertautan erat dengan tangan Bara yang kini tak lagi berdarah, melainkan memancarkan kehangatan seorang pelindung. "Lihatlah ke sana, Ningsih," ucap Bara dengan nada rendah yang berwibawa. Matanya tertuju pada sosok pria parubaya yang tengah merangkak di sudut pasar. Pria yang dulu merasa Tuhan itu, kini sedang belajar apa artinya menjadi manusia yang paling rendah. Ningsih menatap ke arah yang ditunjuk Bara. Di sana, di dekat selokan pasar yang sama tempat kayu Bara dulu dibuang, Juragan Tirto tampak mengenakan pakaian compang-camping yang bau dan kotor. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak layu dan penuh keriput keputusasaan. Tirto sedang memunguti sisa-sisa sayuran busuk dan potongan tulang ayam dari tempat sampah, sementara warga pasar yang dulu ia tindas kini hanya menatapnya dengan rasa iba yang dingin, sesekali melemparkan koin receh yang langsung dipunguti Tirto dengan tangan yang gemetar hebat. Segala hartanya telah disita negara atas laporan korupsi dan penipuan yang dibongkar oleh tim pengacara Bara. Ia kehilangan istananya, istrinya pergi meninggalkannya, dan semua kolega menjilatnya telah menghilang bak di telan bumi. "Apakah kau merasakan dendam saat melihatnya seperti itu, Bara?" tanya Ningsih lembut. Kepalanya bersandar di bahu Bara yang kuat. Bara menarik napas panjang, menghirup aroma hutan yang segar. "Dendam hanya akan mengotori biji emas yang ada di hatiku, Ningsih. Aku tidak menghancurkannya. Keserakahannya sendirilah yang meruntuhkan singgasananya. Aku hanya membiarkan keadilan alam bekerja." Saat dia menginjak wajahku ke lumpur, dia lupa bahwa lumpur itu adalah ibu dari segala kehidupan yang suatu saat akan menelannya kembali. Bagiku, penderitaannya saat ini adalah guru terbaik yang tidak pernah ia miliki. Tiba-tiba, dari arah pasar, Tirto mendongak dan melihat Bara serta Ningsih berdiri di kejauhan. Pria malang itu tersungkur di tanah. Air matanya jatuh membasahi debu jalanan. Ia berteriak histeris. Sebuah teriakan penyesalan yang terlambat. "Bara, Ningsih, ampuni aku. Berikan aku setetes air atau sekerat roti. Aku mengaku salah. Tolong kembalikan hidupku." Raung Tirto hingga suaranya serak dan pecah, namun suaranya hanya tertiup angin hutan dan tenggelam dalam riuhnya pasar. Ningsih menatap Bara dengan mata yang berkaca-kaca. "Kau sudah memberikan segalanya untuk desa ini, Bara. Kau memberikan mereka tanah, pekerjaan, dan martabat. Tapi apa yang akan kau berikan untuk dirimu sendiri?" Bara membalikkan tubuhnya, menghadap Ningsih sepenuhnya. Ia merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil kayu gaharu berukir Hanoman. Saat ia membukanya, sebuah cincin dengan permata kristal dari Gua Sangkera Putih berkilau menantang matahari. "Aku ingin memberikan masa depan di mana kau tidak perlu lagi menjual nasi untuk bertahan hidup, melainkan menjadi ratu di istana yang kubangun dengan ketulusan. Maukah kau mendampingiku, bukan sebagai pelayan sultan, tapi sebagai belahan jiwa yang mengingatkanku agar kakiku tetap memijak bumi meski kepalaku menyentuh awan?" Ningsih menutup mulutnya dengan tangan. Air mata kebahagiaan luruh tanpa bisa dibendung. "Demi setiap butir nasi yang dulu kuberi dalam doa, aku bersedia, Bara. Aku mencintaimu sejak kau masih bau asap kayu, dan aku akan mencintaimu hingga kita kembali menjadi abu." Mereka berpelukan di bawah naungan pohon beringin tua, saksi bisu perjalanan seorang gembel yang naik tahta. Tiba-tiba, angin bertiup kencang secara aneh, membawa butiran debu cahaya putih yang berputar-putar di sekitar mereka. Dari balik rimbunnya dedaunan, sepasang mata bulat yang bijaksana mengintip sekilas. Sangkera Putih memberikan restu terakhirnya sebelum menghilang kembali ke alam gaib. Tugas sang penjaga hutan telah selesai, keseimbangan telah dipulihkan, dan cinta yang tulus telah menemukan rumahnya yang megah. Bara menggandeng tangan Ningsih menuju mobil mewah yang menunggu mereka di bawah kaki gunung. "Mari kita pulang, Ningsih. Ada banyak hal yang harus kita bangun, dan kali ini, kita akan membangunnya dengan fondasi kejujuran yang tak akan pernah bisa dihancurkan oleh badai kesombongan manapun." Pesta pernikahan mereka nantinya tidak akan semegah pesta Tirto yang penuh kepalsuan,
namun akan dihadiri oleh seluruh warga desa yang merasa memiliki raja baru. Di hari itu, Bara akan berdiri di pelaminan, bukan untuk menunjukkan hartanya, tapi untuk menunjukkan bahwa roda kehidupan selalu berputar bagi mereka yang mau bersabar di titik nadir. Bahwa kemiskinan harta bisa diubah oleh keajaiban, namun kemiskinan hati hanya bisa disembuhkan oleh penderitaan yang panjang. Bara, sang sultan hutan, kini telah menemukan harta yang sesungguhnya, sebuah kedamaian batin dan wanita yang mencintainya tanpa syarat.